Yang membentuk itulah aturan-aturan negara Nusantara itu adalah dari kerajaan terdahulu hingga sekarang. Maka misi mereka ingin menghancurkan itu, perubahannya dari pengaturnya. Memang mungkin Yang Maha Patih mengalami sendiri waktu dahulu dari kerajaan Majapahit, pengkhianatan terjadi. Mungkin itu sama seperti Indonesia, apakah ada pengkhianat juga, Pak? Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pedang Sahabat Jagat. Terima kasih untuk semua sedulur Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pedang Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Kali ini saya ditemani sama Mas Agus, dan insya Allah dalam video kali ini, edukasi kali ini ada sebuah apa ya namanya ya, ada salah satu sosok yang terkenal di Indonesia ya, ahli penerawangan atau ahli ramal atau apa saya tidak tahu itu, tapi beliau banyak sekali yang bertanya ke beliau tentang Indonesia ini. Akhir-akhir ini, baru-baru ini beliau membuka, memberikan statement dengan penerawangannya bahwasanya nanti akan lengser. Yang lengser saya nggak sebutkan ya, lengser saya nggak tahu. Intinya kalau ini nanti lengser karena akan digantikan oleh sosok perempuan gitu. Yang lengsernya saya entah RT entah RW kan. Tapi beliau menyampaikan seperti itu. Kalau seumpama sosok ini lengser ataupun tokoh nomor satu, kenapa bisa lengser, ataukah ada apa sebab dari kejadian yang membuat lengsernya orang itu ataupun pemimpin itu. Nah, ini yang kita akan coba ulas, dan siapa sosok perempuan yang akan menggantikannya. Dari penerawangannya seperti itu, tapi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan melihat juga ramalan dari salah satu orang spiritual atau indigo. Kita akan coba bandingkan atau kita coba ini dengan cara mediumisasi. Apakah sama dari penerawangan seperti itu? Apakah dari hasil mediumisasi juga akan sama, akan lengser? Walau alam bisawab. Jadi untuk kita, khususnya umat muslim di Indonesia, sekali lagi jangan sampai mudah diadu domba, jangan sampai mudah terprovokasi. Kita harus tetap jaga kesatuan dan persatuan. Kerukunan antar umat beragama itu sangat penting. Makanya dengan berita-berita apapun kita harus saring, kita harus pikirkan dulu, jangan langsung mengambil keputusan, karena banyak berita yang sengaja dibuat untuk mengadu domba, membuat keruh, membuat suasana tidak nyaman, apalagi tentang sara, tentang keyakinan agama. Jadi kita pribadi, khususnya untuk sedulur Sahabat Jagat, jangan sampai mudah terprovokasi dari berita-berita apapun. Kita harus pakai dengan
akal-akal yang jernih, agar kita tidak terbawa ombak atau tidak terbawa suasana yang diciptakan oleh musuh kita, adu domba itu. Nah, nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang dilihat oleh paranormal itu apa di tahun 2025 ini pemimpin yang baru akan lengser katanya. Walau alam bisawab. Nanti kita akan coba hadirkan sosok bangsa jin yang bisa bercerita tentang penerawangan ataupun kejadian yang diterawang oleh itu apakah benar atau tipu daya jin atau apa. Untuk sedulur sabu jagat, semoga ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah pemahaman kita, dan semoga video ini bisa diambil hikmahnya, dan hikmah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Agus, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya penting itu semua keluarga, semua teman yang tidak ada keberhentian dari awal sampai akhir, semua terjaga dan kemurniannya semua terjaga dalam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, portal gaib semua terbuka, hingga musliman habis pintu cari dari saya yang bisa kena terbuka dan tertutup kembali otomatis saat mati masa selesai. Bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa bercerita tentang penerawangan mengenai tentang lengsernya salah satu tokoh yang dimaksud. Saya mohon hadir yang bisa bercerita tentang itu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyesuaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, siapa yang diizinkan hadir kali ini? Dari kerajaan Nusantara Majapahit, leluhur kalian terdahulu. Oh, subhanallah, Allahu Akbar. Anda ini dulunya hidup di masa kerajaan Majapahit. Kalau boleh tahu, sebagai apa Anda dulu di kerajaan Majapahit itu? Sebagai pati. Pati? Apa Anda ini yang dikenal oleh kami Pati Gajah Mada? Iya. Subhanallah. Tokoh yang seluruh dunia akan Sang Prabu ingin semuanya menguasai dunia. Allah Akbar, subhanallah. Mohon maaf jika kami tidak sopan, dan mohon maaf jika kami lancang menghadirkan Anda. Bukan maksud kami untuk membuka portal gaib sejauh ini. Apa Anda sudah diizinkan oleh guru kami? Ya, jelas kami semuanya para leluhur Nusantara ikut berjuang bersama kalian yang sudah ada di dalam ruh-ruhnya para santri kalian. Allahu Akbar, subhanallah. Mohon izin Mahapati, guru kami pernah bercerita tentang Anda, bahwasanya Anda bertugas di bumi lapisan 10. Iya. Oh. Allah
ini sangat berguna untuk seluruh manusia yang berada saat ini di Nusantara Indonesia. Kami ikut ingin sekali seluruh rakyat Nusantara tidak ada yang melaksanakannya, tidak ada yang menderita pengorbanan, cukup para leluhur dan pejuang-pejuang. Allah Akbar ya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan Mahapati dan para leluhur dahulu kami sampai kami mendapatkan kemerdekaan Indonesia ini. Anak cucunya tidak mengalami peperangan, mengalami kesedihan dan kesakitan. Kami mengucapkan banyak terima kasih Mahapati. Mungkin masih banyak kekurangan kami untuk mengisi kemerdekaan ini, karena mungkin panjenengan melihat sendiri kondisi Indonesia saat ini bagaimana. Iya. Dan kalau diizinkan lagi, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan saja. Ya, alhamdulillah. Ini Indonesia baru ini mendapatkan pergantian pemimpin yang baru, dan banyak sekali orang memberikan isyarat lewat mereka memiliki sebuah keilmuan bahwasanya akan tidak lama pemimpin kali ini menjabat. Apakah itu akan benar-benar terjadi ya? Itu tidak ada yang benar. Semua Nusantara ini sudah memperhitungkannya seorang pemimpin Nusantara di akhir tahun ini. Dan berkelanjutan karena di dalamnya ruh di dalam tubuh Nusantara. Banyakkan pemimpin kami yang kami turunkan para leluhurnya. Subhanallah. Berarti hasil ini juga leluhur semua ikut andil ya? Ya, semua kami ikut turun, walaupun sejenak mata mereka hanya memandang kami di dalam tubuh darahnya. Banyak keturunan leluhur di Nusantara ini mulai terlihat karakter dan sifatnya. Seorang pemimpinnya yang penuh bijaksana dan penuh untuk menuju kepada rakyat kecil, mensejahterakan rakyat. Itulah sosok pemimpin Sang Prabu yang ingin sekali melurus dunianya. Ikut ia kawal, bakal menyatukan seluruh dunia. Seperti cita-cita Anda menyatukan Nusantara dahulu, sumpah. Iya. Sumpah Anda dulu, alhamdulillah sebenarnya sudah terwujud dulu Mahapati, menyatukan seluruh Nusantara, termasuk Indonesia ini. Iya. Emang saat ini banyak manusia yang tidak menyukai seorang pemimpin itu ingin menjatuhkan. Namun hal itu tidak akan bisa, karena kekuatannya itu ada di rakyat Nusantara ini. Kesejahteraannya dipegang para rakyat-rakyat yang di bawah itu. Iya, alhamdulillah. Tapi
tidak sedikit juga yang tidak suka kepada beliau. Saya melihat ada beberapa kejadian-kejadian yang memang menyudutkan beliau, dan apakah semua mendukung beliau atau tidak sebenarnya, Pak Batin? Ya, ini manusia berkedoknya, berwujudnya bisa berubah, bermuka dua. Mereka seolah ia dekat, itulah sebenarnya lawannya dia yang harus dijaga. Kebanyakan manusia itu hanya menginginkannya nafsu dalam dirinya yang tidak dikontrol, tidak untuk mementingkan orang lain. Yang saat ini kami jaga di dalam diri pemimpin Nusantara itu, agar tidak mudah terbawa omongan orang yang di sana. Karena sosok beliau adalah ingin langsung melihatnya ke tempat kejadian orang rakyat yang membutuhkan. Jika ada salah satu seorang pejabat di Nusantara ini, beliau tidak segan-segan untuk menjatuhkan, bahkan menumpas habis semuanya. Manusia yang berkedok dua itu, kami semuanya di Nusantara ini, beberapa panji-panji para manusia yang tersembunyi untuk menjaga alam Nusantara ini, agar ada keseimbangan manusia dengan alam. Alhamdulillah. Iya. Sempat beliau pernah menuliskan bahwasanya beliau itu diancam karena saat ini beliau menangkap para koruptor di Indonesia. Akhirnya beliau menulis dan dimasukkan di dalam berita bahwasanya beliau diancam. Kenapa? Siapa yang berani mengancam beliau? Ya, sosok petinggi penguatnya yang ada unsur di dalam Nusantara ini, yang adalah racunnya Nusantara, yang membuat semua rakyat kecil menderita. Ia karena menginginkannya, agar dia menginginkan nafsu dan menguasai ekonomi. Semuanya ingin dikuasai. Namun Sang Prabu di dalam dirinya ingin sekali, tidak mau rakyat menderita. Ia pasangkan dalam dirinya dan pengorbanannya, jiwa dan raganya untuk rakyat. Dia tidak akan peduli itu walaupun ancaman ataupun ia tidak akan bisa menembus di dalam kulitnya. Ia akan jaga kami benteng semuanya. Karena Nusantara ini adalah sakralnya Nusantara seluruh dunia. Tanpa ada Indonesia Nusantara ini, seluruh dunia tidak ada perdamaian. Karena salah satu negara memiliki perdamaian adalah negara Indonesia. Membuat seluruh dunia menjadi kekuatan yang sangat memberikan contoh kepada negara lain. Berarti memang beliau juga ada yang memusuhi terkait apa yang beliau lakukan di Indonesia ini ya. Kami tidak habis pikir kenapa tidak bersatu saja para penguasa, para pemimpin Indonesia ini untuk sama-sama memajukan Indonesia ini, Nusantara ini. Kenapa harus saling bermusuh? Iya, makanya kan di dalam diri dia mempunyai misi, kekuatan, ingin menguasai perubahan manusianya.
dan adanya ya ia membuka jalan yang bukan bedanya para leluhur kami, karena leluhur kami dibentuknya suatu aturan dari kerajaan kami hingga sekarang dinobatkan, karena yang membentuk itulah aturan-aturan negara Nusantara itu adalah dari kerajaan terdahulu hingga sekarang. Maka misi mereka ingin menghancurkan itu, perubahannya dari pengaturnya. Memang mungkin Yang Mahapati mengalami sendiri waktu dahulu dari kerajaan Majapahit, pengkhianatan terjadi. Mungkin itu sama seperti Indonesia, apakah ada pengkhianat juga, Pak? Ya, benar. Itulah dari dulu hingga sekarang kami mempunyai kekuatan energi yang positif untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat, karena berhubungan dengan alam. Jika misi orang yang memiliki energi negatif, maka tidak akan dengan kestabilannya alam ini, karena membuat manusia menjadi hancur, agar manusia itu menjadi sesat. Aturan orang itu menginginkan sekali dilengsarkan pemimpin ini, agar misi ia dikuasai para petinggi-petinggi yang sesat, yang merubah ke jalannya yang tidak benar, sehingga alam ini tidak akan terima. Karena sosok pemimpin yang baik itu mengaruhi dengan alam Nusantara ini, kestabilan dan kesejahteraannya semua. Apa Yang Mahapati dan para leluhur lainnya memang semuanya sudah akan melakukan tugas? Apa sudah melakukan tugas saat ini? Ya, tugas saat ini kami hanya butuhkan para manusia yang saat ini di dalam diri manusia mewujudkan di dalamnya, agar tidak melakukan kejahatan. Iya. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih Yang Mahapati. Kami mengucapkan mohon maaf sekali lagi jika kami anak cucu tidak bisa menjaga, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak seperti yang para leluhur harapkan. Kami mohon maaf sekali lagi. Sungguh kami ingin mewujudkan cita-cita para leluhur, kebaikan, perdamaian, tapi alangkah apa daya kami. Setidaknya kami berusaha sekuat mungkin, dan mungkin kami tidak berani berbicara yang lebih jauh lagi kepada panjenengan, takut panjenengan saat ini sedang menjalankan tugas juga, dan kami sangat beruntung sekali atas kehadiran panjenengan. Semoga ini bisa memberikan semangat baru untuk kami semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Yang Pati. Ya, Kami sangat mengidolakan panjenengan. Dari sejarah-sejarah yang kami baca, kisah kerajaan Majapahit dan perjuangan panjenengan, kisah percintaan panjenengan pun kami membacanya. Apakah Anda memang sama seperti apa yang dituliskan, atau memang ada yang dilebih-lebihkan oleh kami yang menulis itu, Yang Pati? mereka sudah tahu dari para leluhur dan bangsa kami
karena sesuai dengan ucapan dan benarnya dimensi kami dengan penulis itu sangatlah menyatu. Oh. Iya, iya, iya. Ya sudah, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang Pati. Apa yang Pati ada pesan ujangan untuk kami semua, khususnya yang ada di Nusantara ini, Indonesia ini ya Pati. Kalian bersabarlah. Iya. Hanya kekuatan kesabaran itu, di benak kekuatannya mencerminkan energi di dalam diri kalian, membawakannya ke tawakal dan kepasrahan kepada Gusti Allah. Kalian akan lalu diangkat derajatnya. Salah, amin ya Allah. Saya hanya menitipkan itu, nasihat di dalam diri kalian, penuh dengan kesabaran dan kepasrahan pada Sang Pencipta. Apapun yang terjadi, kalian berserah diri. Ya, insya Allah bersabar dan kami lakukan itu dan tetap dalam koridor keislaman dan aturan Islam. Insya Allah. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga ini bermanfaat untuk banyak manusia di luar sana yang Pati. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin lepas dari jasad ini. Oh, Saya tidak mau lama di dalamnya. oh ya, monggo silahkan ya Pati. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Tetap kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan bahwasanya ke depan nanti akan ada yang lengser. Tidak, cuman ini dari sudut pandang gaib. Ternyata semuanya itu ke depan itu tetap semua atas rahasia Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus mempersiapkan hal yang baik, persiapan hal yang baik untuk kedepannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dan tadi golongan gaib yang mengaku sebagai salah satu sosok idola kami, idola saya, yang Maha Pati Gajah Mada, walau alam bisawab, semuanya kebenaran mutlak milik Allah. Bisa saja tadi Bang Sajin yang mengaku sebagai beliau, tapi setidaknya pesan yang baik, yang positif yang sudah disampaikan tentang kesabaran untuk kita. Mungkin itu saja, diambil yang baiknya saja, yang jelek jangan diambil, karena kita hanya sebagai manusia masih banyak kesalahan dan kelalaian. Intinya umat muslim di Indonesia mengisi kemerdekaan hasil dari perjuangan leluhur. Jangan sampai kita mengecewakan para leluhur. Isi kemerdekaan ini, jaga kemerdekaan ini dengan minimal dengan kerukunan semua manusia, kerukunan antar umat beragama, agar tidak ada benturan, apalagi ada pengkhianatan baik di dalam negara ataupun dalam agama. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.